Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas S1 yang pada hari ini akan menyampaikan presentasi mengenai tahapan perubahan penerapan biaya taksiran menjadi biaya standar pada perusahaan manufaktur. Saya Syifa Nurdayanti selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Asyifa Nurdayanti. Lalu ada Adinda Suci Nurwulan, Anissa Widya Melati, Fauzan Nur Anzaini, dan Ahmad Fauzan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Fauzan Nur Anzaini. Waktu kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai pembahasan ini. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengelola suatu bahan baku menjadi produk bahan jadi yang siap untuk dijual. Proses produksi kegiatan perusahaan manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang siap dijual disebut dengan proses produksi. Dalam dunia usaha yang makin berkembang, hal untuk mendapatkan keuntungan yang optimal diperlukan pengendalian terhadap biaya produksi. Hal ini perlu dilakukan agar biaya produksi yang digunakan dapat seefisien mungkin. Next. Dengan demikian, jelas bahwa biaya standar merupakan alat yang penting untuk perencanaan dan pengendalian biaya produksi berdasarkan pemikiran bahwa pengendalian biaya produksi merupakan jalan yang logis sebagai konsekuensi perusahaan dalam menekan biaya produksi agar sesuai dengan rencana. Karena dengan metode biaya tersebut, perusahaan dapat mengetahui berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan sebelum proses produksi dimulai, sehingga dapat diketahui ketidakefisienan atau pemborosan biaya yang terjadi setelah proses produk selesai. Next. Di sini ada konsep teori sistem biaya taksiran dan biaya standar. Biaya taksiran ialah salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa dilaksanakan. Sistem biaya taksiran adalah sistem akuntansi biaya produksi yang menggunakan suatu bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung harga pokok produk yang diproduksi. Biaya standar ialah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Sekian dari saya. Selanjutnya, ada jenis-jenis biaya standar. Yang pertama, standar teoritis. Standar yang ideal, yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dicapai. Yang kedua, rata-rata biaya waktu yang lalu. Yang ketiga, standar lama, yaitu perencanaan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan yang bersifat jangka panjang. Yang keempat, pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Next. Perbedaan dan persamaan sistem biaya standar dan biaya taksiran. Yang pertama, biaya standar. Dalam biaya standar, norma fisik ditentukan berdasarkan suatu penyelidikan teknik dan penyelidikan gerak serta waktu, dan hal tersebut biasanya didahului dengan analisis rinci tata letak pabrik dan jadwal produksi. Jika jumlah fisik yang sesungguhnya dipakai melebihi norma yang ditentukan, maka hal ini dipandang sebagai pemborosan dan dibebankan ke dalam periode terjadinya. Yang kedua, biaya taksiran. Pada biaya taksiran, dasar yang dipakai dalam penentuan norma fisik terbatas pada pengalaman produksi masa lalu. Jika terjadi penyimpangan dari norma fisik tersebut, masih perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan sebab-sebabnya. Apakah karena terjadi pemborosan, penghematan, atau karena kesalahan dalam penaksiran norma fisiknya yang dilakukan sebelumnya. Next. Ada juga kelebihan dan kekurangan biaya taksiran dan biaya standar. Kelebihan biaya taksiran yaitu dapat mengurangi atau menekan biaya administrasi, dapat menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, dan mengantar ke pemakaian sistem harga pokok standar. Kekurangan biaya taksiran yaitu harga pokok taksiran yang ditentukan kurang teliti baru dapat dikoreksi pada akhir periode setelah selisih biaya dihitung dan dialokasikan. Timbulnya selisih biaya yang besar. Kelebihan biaya standar yaitu penganggaran, biaya persediaan, aplikasi overhead, dan
formula harga. Kekurangan biaya standar yaitu mendorong aktivitas yang tidak pantas, lingkungan yang serba cepat, umpan balik lambat, dan informasi tingkat unit. Sekian dari saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasinya. Penyebab perubahan sistem biaya taksiran menjadi biaya standar. Penyebab suatu perusahaan mengganti sistem biaya taksiran adalah biaya taksiran cenderung harga pokok taksiran yang ditentukan kurang teliti baru bisa dievaluasi pada akhir periode selisih biaya dihitung dan dialokasikan. Hal ini tentunya tidak bisa efektif karena perusahaan tidak dapat melakukan pengendalian biaya yang dikeluarkan. Jika suatu perusahaan memakai sistem biaya standar, maka perusahaan dapat melakukan pengendalian biaya karena biaya standar cenderung lebih mendekati biaya aktual. Hal ini disebabkan biaya standar merupakan bahan perumusan biaya anggaran yang memberikan ketetapan dari biaya yang dianggarkan. Next. Tahapan perubahan sistem biaya taksiran menjadi biaya standar. Yang pertama, biaya taksiran. Penentuan biaya taksiran biasanya dipecah menjadi 3 unsur. Taksiran biaya bahan baku. Penentuan taksiran bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu perlu dilakukan penaksiran kuantitas tiap-tiap bahan baku yang dibutuhkan dan taksiran harga masing-masing. Yang kedua ada taksiran biaya tenaga kerja. Dalam penentuan taksiran biaya tenaga kerja harus lebih dulu diketahui semua jenis kegiatan untuk mengolah produk. Dalam menentukan jumlah jam tenaga kerja yang ditaksir akan dikonsumsi untuk menghasilkan setiap satuan produk. Yang ketiga ada taksiran biaya overhead pabrik. Taksiran ini dibebankan pada produk didasarkan pada tarif yang ditentukan di muka. Dalam menentukan tarif biaya overhead pabrik, perlu diadakan pemisahan biaya overhead pabrik ke dalam unsur biaya tetap dan variabel. Biaya overhead pabrik variabel ditaksir dengan melihat hubungan biaya tersebut dengan produksi, dengan anggapan bahwa terdapat hubungan yang konstan antara jumlah produksi dengan biaya yang dikeluarkan. Yang B, pemakaian. Next, yang B, pemakaian harga pokok taksiran. Yang pertama, ada metode harga pokok proses. Karakteristiknya adalah bentuk produk yang sifatnya homogen tanpa dipengaruhi oleh spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Yang kedua adalah metode harga pokok pesanan, yaitu produk yang dihasilkan tergantung dari spesifikasi pesanan. Yang C, prosedur akuntansi sistem biaya taksiran. Yang pertama ada pencatatan biaya bahan baku. Untuk pencatatan biaya bahan baku, semua peristiwa dicatat dengan menggunakan biaya sesungguhnya. Yang pertama ada pembelian, jurnalnya, persediaan bahan baku di debit, utang dagang di kredit. Yang kedua ada bahan baku, jurnalnya, barang dalam proses, BBB di debit, dan di kreditnya persediaan bahan baku. Sekian presentasi dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi dari Adinda. Di sini yang pertama prosedur pencatatan biaya tenaga kerja, di mana untuk mencatat biaya tenaga kerja, semua peristiwa dicatat dengan menggunakan biaya sesungguhnya. Di sini biaya tenaga kerja langsung. Jurnalnya barang dalam proses, biaya tenaga kerja di debit, dan gaji dan upahnya di kredit. Yang kedua, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya dicatat dengan biaya yang sesungguhnya terjadi, di mana biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit dan di kreditnya berbagai rekening yang dikredit. Selanjutnya, pembebanan biaya overhead pabrik ke produk dicatat dengan tarif yang telah ditentukan di muka, di mana barang dalam proses BOP di debit dan BOP yang dibebankannya di kredit. Yang terakhir, penutupan biaya overhead pabrik sesungguhnya, pencatatannya BOP yang dibebankan di debit dan BOP sesungguhnya di kredit. Lalu prosedur pencatatan persediaan produk jadi dan persediaan dalam proses. Pertama, pencatatan persediaan produk jadi. Harga pokok produk jadi dihitung dengan mengalihkan kuantitas produk jadi dengan biaya taksiran persatuan produk. Persediaan produk jadi di debit, BDP BBB di kredit, BDP BTK di kredit, BDP BOP di kredit. Selanjutnya, persediaan barang dalam proses. Harga pokok produk dalam proses dihitung dengan mengalihkan unit ekuivalen kuantitas dengan biaya taksiran persatuan produk. Persediaan barang dalam proses di debit, BDP BBB di kredit, BDP BTK di kredit.
BDP BOP di kredit. Selanjutnya prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan di debit, persediaan pokok produk jadi di kredit. Pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Selisih di debit, BDP BBB di kredit, BDP BTK di kredit, BDP BOP di kredit. Selanjutnya ada biaya standar. A. Komponen dalam biaya standar. Pertama, biaya bahan baku langsung. Kedua, biaya tenaga kerja langsung. Ketiga, biaya overhead. B. Penerapan sistem biaya standar. Ada dua metode dalam akuntansi sistem perhitungan biaya standar. Yang pertama ada metode tunggal, yang kedua metode ganda. Karakteristik metode ganda. Yang pertama, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya sesungguhnya dan dikreditkan dengan biaya standar. Kedua, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi. Setelah harga pokok persediaan barang dalam proses ditentukan dan harga pokok barang jadi yang ditransfer ke gudang dicatat dalam rekening barang dalam proses. Ketiga, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar merupakan jumlah total perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya, prosedur penentuan biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar terdiri dari kuantitas standar dan harga standar. Prosedur penentuan biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari dua unsur. Yang pertama, jam tenaga kerja standar, yang dapat ditentukan dengan cara yang pertama, menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan masa lalu. Yang kedua, membuat testeran operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. Yang terakhir yaitu mengadakan taksiran yang wajar, didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. Unsur yang kedua merupakan tarif upah standar, yaitu perjanjian dengan organisasi karyawan, data upah masa lalu, dan penghitungan tarif upah dalam keadaan operasional normal. Selanjutnya, penerapan biaya standar dalam perusahaan manufaktur terdiri dari tiga unsur. Yang pertama, menentukan standar biaya produksi. Yang kedua, optimalisasi persediaan. Yang ketiga, produksi ramah lingkungan dan memanfaatkan teknologi pendukung. Next. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengelola suatu bahan baku menjadi produk bahan jadi yang siap untuk dijual. Salah satu metode yang digunakan sebagai pengendalian terhadap biaya produksi yaitu menetapkan biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membiayai kegiatan produksi yang paling efisien. Selain biaya standar, perusahaan juga biasanya menerapkan sistem biaya taksiran atau estimated cost. Biaya ini adalah salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa dilaksanakan. Aplikasi dalam sistem biaya taksiran akan digunakan sebagai dasar untuk mencatat harga pokok atau biaya dalam rekening buku besar. Selain itu, sistem biaya taksiran juga untuk biaya yang diperlukan yang benar-benar jadi dan juga untuk menguji selisih biaya yang timbul taksiran dengan biaya yang nyata. Penyebab suatu perusahaan mengganti sistem biaya taksiran adalah biaya taksiran cenderung harga pokok taksiran yang ditentukan kurang teliti baru bisa dievaluasi pada akhir periode selisih biaya dihitung dan dialokasikan. Hal ini tentunya tidak bisa efektif karena perusahaan tidak dapat melakukan pengendalian biaya yang dikeluarkan. Penerapan biaya standar pada perusahaan manufaktur adalah menentukan standar biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Pada optimalisasi persediaan, perusahaan akan mengurangi penumpukan barang di gudang yang menjadikan potensi kebangkrutan. Jadi dalam persediaan ini harus seimbang sehingga proses produksi bisa berjalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Terima kasih.